Seringkali kita disibukkan dengan pikiran kita sendiri dan tidak kunjung memulai suatu hal. Akibatnya, overthinking dan tujuan tidak tercapai. Simak sampai akhir buat kamu yang hobi overthinking dan menunda eksekusi. Salam healthy-mu. Masih ingatkah kamu apa saja values yang ada di Cimory Group? Terdapat 3 core values dan hari ini kita akan membahas salah satu sub-core values dari result oriented yaitu perform. Perform dalam value di Cimory Group berarti bekerja secara cepat. Yang dimaksud cepat dalam value ini adalah segera mengeksekusi dan memulai suatu hal untuk mencapai tujuan ataupun target. Nah, musuh dari bekerja secara cepat biasanya prokrastinasi atau menunda-nunda pekerjaan. Terkadang kita nggak mencapai target itu bukan selalu karena kurang perencanaan, tapi bisa jadi karena kita nggak segera melakukan apa yang sudah kita rencanakan atau prioritaskan. James Clear di salah satu artikel pernah menulis tentang 2 profesor dari Harvard bernama Todd Rogers dan Max Bazerman yang mengungkapkan tentang alasan kenapa otak kita cenderung suka menunda-nunda pekerjaan. James mendeskripsikan masalah ini sebagai present you versus future you atau kamu di masa sekarang melawan kamu di masa depan. Kamu di masa sekarang suka melakukan hal-hal yang memberikan hasil cepat dan langsung terasa manfaatnya. Misalnya, lebih memilih menyelesaikan pekerjaan yang mudah dan cepat selesai daripada pekerjaan yang benar-benar prioritas. Sedangkan kamu di masa depan ingin melakukan hal-hal yang butuh usaha lebih saat ini, tapi akan memberikan hasil besar dan bermanfaat dalam jangka panjang. Contohnya, melakukan perawatan rutin pada mesin agar di masa depan mesin tetap berjalan lancar tanpa gangguan. Seringkali kita dikalahkan oleh sisi diri kita di masa sekarang, jadi cenderung menghindar untuk memulai hal-hal yang memang menjadi prioritas. Akibatnya, tujuan besar tidak kunjung tercapai. Dalam salah satu artikel Forbes yang ditulis oleh Brian Robinson, ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan untuk mengurangi prokrastinasi. Yuk pelajari beberapa di antaranya. Pertama, pikirkan manfaat jangka panjang. Ketika pekerjaan terasa sangat berat, fokuslah pada perasaan puas yang akan kamu rasakan setelah selesai. Jadi, kamu akan bisa lebih menikmati waktu santai setelahnya. Kedua, hindari perfeksionisme. Jangan terlalu fokus untuk membuat segala sesuatu dengan sempurna. Tentukan tujuan yang realistis dan jangan takut membuat kesalahan. Ini akan membantu kamu menyelesaikan tugas dengan lebih cepat. Ketiga, mulai dengan tugas kecil. Selesaikan satu tugas prioritas yang bisa diselesaikan dengan cepat untuk memulai momentum kerja, agar kamu lebih mudah untuk pindah ke pekerjaan selanjutnya. Keempat, pecah tugas menjadi bagian kecil. Jika kamu merasa seluruh pekerjaan terlihat berat untuk dilakukan, pecahlah menjadi potongan kecil supaya terasa lebih ringan. Intinya, dalam menghindari prokrastinasi, kamu harus selalu ingat bahwa ketika kita melakukan prokrastinasi, memang rasanya lebih tenang karena kita tidak perlu menyelesaikan tugas saat ini juga. Namun, prokrastinasi itu ibarat bom waktu yang cepat atau lambat akan memberikan dampak buruk di kemudian hari. Ada sebuah kutipan dari Lao Tzu yang berbunyi "The journey of 1,000 miles begins with one step", yang berarti bahwa untuk mencapai tujuan yang besar atau melakukan sesuatu yang besar, kita harus memulai dengan langkah yang kecil. Jika kamu berada di sebuah tim ataupun perusahaan, pilihanmu untuk memulai atau menunda pekerjaanmu akan mempengaruhi kesuksesan bersama. Tahukah kamu bahwa kesuksesan produk revolusioner Apple, yakni iPhone, juga dimulai dari keberanian Steve Jobs untuk segera meluncurkan iPhone meski produknya belum sepenuhnya sempurna. Di saat itu, tim Apple merasa bahwa sebaiknya iPhone diluncurkan ketika bug dan masalah teknis lainnya sudah teratasi sepenuhnya. Bayangkan jika Steve Jobs mengabulkan permintaan timnya, bisa saja sampai sekarang iPhone tidak pernah ada di dunia karena terlalu sibuk mengejar kesempurnaan dan kehilangan kesempatan. Steve Jobs yakin bahwa kendala dan bug yang akan dihadapi di depan sana bisa diatasi sambil berjalannya peluncuran produk iPhone. Jadi, tidak ada alasan untuk menunda dan terlalu overthinking dengan masalah yang ada di depan sana ya. Selain Steve Jobs, ada juga loh tokoh berpengaruh dari masa kecilmu yang bisa memotivasi kita untuk segera memulai sesuatu. Tokoh itu adalah Walt Disney. Nah, kalau dulu kamu hanya menikmati karya Walt Disney saat masih kecil, sekarang
kamu juga harus tahu bagaimana cerita di balik besarnya perusahaan Walt Disney. Sejak usia muda, Walt Disney sudah terjun di dunia animasi dan film. Saat itu, kartun belum dianggap sebagai tayangan yang paling menarik di bioskop. Bahkan di awal tahun 1900-an masih dianggap sebagai hiburan yang receh dan gak berpotensi untuk berkembang besar. Tapi Walt Disney berhasil bikin orang-orang ngelihat animasi dengan cara yang berbeda. Dia sukses ngasih gebrakan dengan bikin kartun pertama yang ada suaranya, film animasi panjang pertama, sama bikin taman hiburan keren yang cukup bayar tiket sekali buat masuk. Padahal zaman itu belum banyak yang kepikiran kayak gitu loh. Coba bayangin, dengan keberanian dia untuk ambil selangkah lebih maju aja bisa mengantarkan dia ke gerbang kesuksesan sampai saat ini. Jadi, tunggu apa lagi? Beberapa hal tadi bisa kamu jadikan motivasi untuk menjadi lebih baik dengan tidak menunda-nunda pekerjaan atau mengeksekusi tugas. Sekarang, coba diskusikan penerapan pelajaran hari ini dengan teman di sekitarmu ya. Bye!